Tahukah Anda bagaimana proses pengolahan minyak bumi jadi produk-produk yang sangat sering kita jumpai seperti bensin atau oli atau bahkan plastik sekalipun? Yang pertama adalah, apa itu crude oil refining? Jadi, menurut Encyclopedia Britannica, secara definisi, crude oil refining atau petroleum refining adalah conversion of crude oil into useful product. Nah, crude oil yang didapatkan dari sebuah oil well merupakan campuran dari banyak liquid. Nah, perbedaan pada suhu yang ada pada prosesnya itu merupakan proses yang dinamakan crude oil refining, di mana nanti akan menghasilkan jenis liquid yang berbeda-beda. Nah, jenis liquid ini dibedakan berdasarkan suhu didihnya. Perbedaan suhu didih ini akan menghasilkan beberapa produk yang berbeda. Seperti pada suhu yang rendah, yaitu akan menghasilkan seperti butan dan lighter product. Sedangkan pada suhu yang sangat tinggi bisa jadi menghasilkan heavy gas oil atau residual fuel oil. Nah, crude oil refining sendiri ini adalah aktivitas utama dari sektor downstream, di mana pada proses ini crude oil diubah menjadi petroleum product seperti gasolin, diesel, dan jet fuel. Nah, proses pada crude oil refining ini sendiri terjadi pada alat yang dinamakan distillation tower. Nah, selain pada menghasilkan produk-produk utama tadi seperti oil dan lain-lain, crude oil refining juga dilakukan untuk memproduksi hal-hal yang dilakukan pada sehari-hari, seperti food packaging, electronics, safety devices, home appliances, dan medical supplies. Nah, dari proses ini sebenarnya ada 3 inti utama yang nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Tapi 3 proses utamanya adalah separation, conversion, dan treatment. Di Indonesia sendiri ada beberapa refinery unit yang masih menghasilkan crude oil refining ini, yaitu dikelola oleh PT Pertamina Persero, yaitu Refinery Unit 1 Brandan, Refinery Unit 2 Dumai, Refinery Unit 3 Pelaju, Refinery Unit 4 Cilacap, Refinery Unit 5 Balikpapan, lalu 6 di Balongan, dan 7 di Sorong. Namun dari ke-7 tersebut, ada yang Refinery Unit 1 Brandan sementara ini sudah ditutup. refinery dimulai dengan proses yang disebut dengan distilasi. Sebelum masuk ke proses distilasi, biasanya minyak dipanaskan terlebih dahulu menjadi uap. Selanjutnya, uap tersebut disalurkan masuk ke dalam unit distilasi. Uap tersebut naik dan mendingin pada distillation tower. Uap tersebut berubah kembali menjadi cairan menggunakan tumpukan tray. Cairan tersebut mudah dikumpulkan dan dipisahkan dengan menggunakan faktor berat dari cairan tersebut. Cairan yang lebih ringan tidak membutuhkan proses lebih lanjut, sedangkan cairan yang lebih berat membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga cairan tersebut dapat digunakan pada truk. Dan untuk lebih jelasnya, dalam unit distilasi, paraffin wax disalurkan di mana gas-gas hidrokarbon naik di dalam distillation tower melewati serangkaian tray horizontal dan baffle yang disebut dengan bubble cap. Suhu di setiap tray dikontrol sehingga berada pada suhu yang tepat. Suhu yang dikontrol menyebabkan sebagian hidrokarbon terkondensasi menjadi liquid, sedangkan hidrokarbon yang berbeda terkondensasi dari gas ketika suhu turun di bawah specific boiling point. Semakin tinggi gas hidrokarbon tersebut naik di distillation tower, maka semakin rendah suhunya. Detail dari setiap refinery berbeda dan bergantung pada jenis crude oil yang didistilasi. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada video di mana terdapat diesel, kerosin, petrol, dan petroleum gas dengan spesifik temperaturnya. Cairan hasil distilasi dari setiap levelnya mengandung campuran alkana, alkena, dan hidrokarbon aromatik dengan sifat yang serupa dan membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut dan pemrosesan lebih lanjut untuk siap digunakan. Setelah penyulingan, proses pemurnian berlanjut ke proses yang disebut dengan cracking. Proses ini digunakan untuk memaksimalkan penggunaan dari heavy oil. Heavy oil memiliki ikatan panjang molekul, karbon, dan hidrogen. Menggunakan katalis, molekul-molekul ini dapat dipecah menjadi rantai yang lebih kecil dan mengubah heavy oil menjadi cairan yang lebih ringan dan lebih berharga. Cracking terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu thermal cracking, catalytic cracking, steam cracking, dan hydrocracking. Karena mereka berbeda dalam kondisi reaksi dan produknya, setiap jenis cracking akan bervariasi dari hasilnya, baik campuran hidrokarbon jenuhnya maupun tidak jenuhnya. Yang pertama yaitu thermal cracking. Thermal cracking adalah proses paling sederhana dan paling tua. Biasanya campuran dipanaskan hingga sekitar 750-900 derajat Celcius pada tekanan 700 kPa, yaitu sekitar 7 kali tekanan atmosfer. Proses ini menghasilkan alkena dan meninggalkan residu yang berat. Selanjutnya, terdapat proses paling efektif dalam membuat alkana yang lebih ringan yang disebut dengan catalytic cracking. Ikatan karbon panjang dipecah dengan dipanaskan
hingga sekitar 500 derajat Celcius di lingkungan yang bebas oksigen dengan bantuan zeolit. Zeolit tersebut terbuat dari aluminium silikon dan oksigen yang bertindak sebagai katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi atau memungkinkannya untuk reaksi tersebut berjalan pada suhu yang lebih rendah. Selama proses, katalis biasanya digunakan dalam bentuk bubuk yang diolah dan digunakan kembali berulang-ulang. Selanjutnya yaitu hydrocracking. Minyak mentah dipanaskan pada tekanan yang sangat tinggi, biasanya sekitar 5000 kilopascal dengan bantuan hidrogen dan katalis logam seperti platinum dan nikel. Proses ini cenderung menghasilkan hidrokarbon jenuh, di mana hal ini merupakan sumber utama dari minyak tanah, bahan bakar jet, bensin, dan LPG. Dan yang terakhir yaitu steam cracking. Hidrokarbon biasanya diencerkan dengan uap dan kemudian dipanaskan sebentar dalam tungku yang sangat panas sekitar 850 derajat Celcius tanpa adanya oksigen. Reaksi ini hanya berlangsung sangat singkat. Hidrokarbon ringan tersebut terurai menjadi alkena yang lebih ringan antara lain etana, propana, dan butana. Reforming adalah proses untuk meningkatkan produksi gasolin dari crude oil. Salah satu produk berkarbon cair yang dihasilkan dari proses distilasi yaitu nafta. Jumlah karbon yang ada di nafta mirip dengan jumlah dari gasolin, tetapi struktur dari nafta lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reforming untuk menyusun kembali molekul nafta menjadi molekul gasolin yang lebih berguna. Reforming melibatkan pemecahan rantai lurus menjadi rantai bercabang. Rantai bercabang dengan jumlah karbon 6-10 cocok digunakan untuk bahan bakar mobil. Hidrokarbon ini mudah menguap pada mesin pembakaran tanpa bentuk droplets dan tidak mengakibatkan knocking pada mesin yang akan mengganggu operasi pada mesin. Hidrokarbon rantai pendek juga dapat diolah menjadi molekul hidrokarbon dengan rantai yang lebih panjang. Hal ini dilakukan melalui proses catalytic reforming. Ketika hidrokarbon diberi panas dan terdapat katalis platinum, hidrokarbon rantai karbon pendek dapat berikatan membentuk hidrokarbon aromatik yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan kimia. Produk samping dari reaksi ini adalah gas hidrogen yang dapat digunakan pada proses hydrocracking. Blending adalah proses pencampuran dari beberapa produk refinery yang berbeda untuk membuat produk akhir dari bahan bakar minyak. Contohnya gasoline. Gasoline dicampur dengan komposisi yang sesuai untuk mencapai standar angka oktan yang dijual dalam pasaran. Apakah premium, pertalite, maupun pertamax. Karena dibutuhkan untuk membuat gasoline yang cocok dengan jenis mesin yang digunakan. Trading adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi agar gasoline lebih bersih dan ramah lingkungan, sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Molekul gasoline biasanya mempunyai pengotor seperti sulfur yang harus dihilangkan. Ketika molekul gasoline dipanaskan dan dikontakkan dengan suatu katalis, terjadilah suatu reaksi kimia sehingga sulfur yang terdapat di molekul gasoline hilang. Sulfur yang telah hilang tidak dibuang begitu saja, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, farmasi, dan lain-lain. Karena tidak ada produk yang dibuang begitu saja pada refinery. Tujuan dari refinery adalah untuk mengkonvert oil menjadi produk dengan high added value untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari, di mana proses refinery ini akan menghasilkan raw materials yang dibutuhkan oleh industri petrokimia. Produk utama dari refinery ini merupakan hasil dari oil yang dipanaskan dan kemudian dialirkan ke dalam kolom distilasi dan diseparasi berdasarkan volatilitas komponennya, sehingga menghasilkan LPG yang memproduksi buten dan propen, nafta yang merupakan basis untuk gasolin dan petrochemicals products, kerosin untuk bahan bakar pesawat, diesel untuk kendaraan dan pemanas rumah, fuel oil untuk boiler dan pembangkit listrik, dan yang terakhir, extra crude oil untuk kegunaan lainnya seperti aspal. Kemudian, untuk produk samping dari refinery oil ini adalah produk turunan dari nafta, di mana nafta digunakan sebagai feedstock untuk petrochemicals products. Nafta akan melalui proses steam cracking yang akan dipanaskan dengan temperatur yang sangat tinggi, kemudian menghasilkan light hidrokarbon berupa olefin yaitu etilen, propilen, dan buten, serta aromatik yaitu benzen, toluen, dan silen.
Pada jalur aromatik, terdapat silen yang dapat diproses menjadi polyethylene tereftalat untuk digunakan sebagai recyclable soft drink bottles atau fibers in coating. Kemudian, toluen dapat diproses menjadi polyurethane foam yang dapat digunakan pada berbagai aplikasi dalam furniture, karpet, dan lainnya. Benzen dapat diolah menjadi nilon yang biasanya digunakan untuk fibers, filaments, manufacture fabric, atau molded products. Sedangkan, pada jalur olefin, terdapat etilen yang dapat diproses menjadi etanol, yang digunakan untuk berbagai aplikasi sebagai high performance solvent pada kosmetik, cat, tinta, disinfektan, pharmaceutical, dan lainnya. Kemudian, ada propilen yang diolah menjadi polypropylene yang merupakan thermoplastic plastic or fibers yang biasanya digunakan pada botol makanan, personal care products, food containers, mainan, casing baterai, dan outdoor furniture. Buten diproses menjadi polybutadiene yang biasanya digunakan untuk coating alat elektronik karena memiliki resistansi yang tinggi terhadap listrik dan biasanya digunakan pada manufacture of tires. Kita telah mengetahui bagaimana pemisahan hidrokarbon menggunakan distilasi fractional ke dalam produk dengan boiling point yang sama. Pada video ini kita akan membahas tentang produk hasil distilasi beserta kegunaannya. Seperti yang kita ketahui, hidrokarbon berat memiliki titik didih yang tinggi sehingga akan menempati bagian bawah dari distilasi fraksinasi, yang mana titik didih lebih rendah akan menempati bagian atas dari kolom distilasi. Pada video ini, kita akan membahas produk hasil dari distilasi dari atas sampai dengan bawah dari kolom distilasi. Beberapa molekul ringan di antara rantai karbon 1 sampai dengan 4 menempati bagian atas kolom. Fraksi ini memiliki titik didih yang rendah dan berbentuk gas ketika keluar dari fraksi paling atas kolom distilasi. Fraksi ini dinamakan sebagai refinery gas atau bottled gas, di mana bottled gas merupakan gas yang akan ditempatkan pada botol dengan tekanan yang tinggi yang digunakan sebagai bahan pemanas pada perumahan dan juga sebagai bahan bakar dari proses refinery. Kemudian adalah petrol yang memiliki 7-9 karbon dan merupakan fraksi rantai pendek karbon yang memiliki karakteristik menguap pada temperatur yang rendah dan juga mudah dibakar. Ini digunakan sebagai bahan bakar engine pada mobil ataupun motor. Nafta merupakan fraksi yang berguna sebagai sumber untuk molekul organik yang dapat direngkapkan untuk membuat bahan bakar atau membentuk alkana. Alkana dapat dibentuk kembali menjadi polimer dan polimer dapat dibuat untuk menjadi plastik yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kerosin merupakan bahan bakar yang digunakan pada pesawat terbang ataupun roket. Kerosin dikenal juga sebagai parafin yang dapat digunakan sebagai sumber penerangan. Kemudian diesel adalah fraksi selanjutnya yang digunakan sebagai bahan bakar pada mobil besar dan truk. Diesel memiliki tingkat volatilitas yang tidak sama dengan petrol dan akan menyala ketika berada pada tekanan tertentu. Di bawah diesel adalah fraksi residu yang beberapa fraksi dapat digunakan sebagai bahan bakar kapal. Selain itu, terdapat juga pelumas yang digunakan untuk meminimalisi gesekan antara komponen mesin. Dan yang terakhir adalah wax yang bersama dengan minyak digunakan sebagai penghalus permukaan. Fraksi paling bawah adalah bitumen. Bitumen digunakan sebagai bahan perekat pada pembuatan jalan dan juga digunakan bersama batuan tertentu untuk membuat solid resisten material yang dapat digunakan untuk melindungi atap dikarenakan memiliki sifat yang waterproof. Semua fraksi ini didapat dari minyak mentah yang diolah pada kolom distilasi. Dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, efisiensi kegiatan usaha hulu dan hilir migas, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, serta mendorong peningkatan perekonomian nasional dan daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan minyak mentah atau crude oil di dalam negeri. Berdasarkan Permen SDM nomor 22 tahun 2016 tentang pelaksanaan pembangunan kilang minyak skala kecil dalam negeri, kapasitas maksimal yang dapat dilakukan oleh kilang minyak mini di Indonesia yaitu 20.000 barel per hari. Untuk membangun kilang minyak, beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, diantaranya pilihan crude oil yang akan digunakan atau crude slate, jenis dan kualitas produk yang ingin dihasilkan atau product slate,
Yang ketiga, tingkat pemanfaatan kilang. Dan yang terakhir adalah pertimbangan lingkungan. Elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan kilang minyak, yang pertama adalah pemilihan crude oil. Berbagai jenis crude oil menghasilkan campuran produk yang berbeda tergantung pada kualitas alami crude oil itu. Jenis crude oil biasanya dibedakan berdasarkan kepadatannya yang diukur berdasarkan API gravity dan kandungan sulfurnya. Minyak mentah dengan API gravity rendah dianggap sebagai heavy crude oil dan biasanya memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Sedangkan jenis crude oil dengan kandungan sulfur rendah disebut light crude oil. Sulfur adalah karakteristik produk crude oil yang tidak diinginkan, terutama dalam bahan bakar transportasi. Hal ini dapat menghambat operasi dan efisiensi beberapa teknologi kontrol emisi. Dan ketika dibakar dalam mesin pembakar, dilepaskan ke atmosfer akan menghasilkan sulfur dioksida. Oleh karena itu, semakin rendah API gravity dari crude oil dan kandungan sulfurnya semakin tinggi, maka akan membutuhkan lebih banyak pemrosesan atau akan menghasilkan persentase produk samping yang lebih tinggi dan bernilai rendah, seperti minyak bahan bakar berat yang biasanya lebih murah dibandingkan dari crude oil. Dengan semakin terbatasnya batasan sulfur di dalam suatu bahan bakar transportasi, light crude oil dijual dengan harga premium. Pada tahun 2019, Pertamina mendapatkan suplai heavy crude oil dari PT Chevron Pacific Indonesia sekitar 2 juta sampai 3 juta barel per bulan. Dengan angka tersebut, Pertamina tidak perlu lagi melakukan impor jenis heavy crude oil. Sedangkan untuk crude oil jenis medium dan light untuk dijadikan bahan bakar minyak masih belum tercukupi. Kebutuhan BBM di dalam negeri mencapai 77 juta kiloliter dan ketersediaan BBM di dalam negeri hanya sebesar 40 juta kiloliter. Oleh karena itu, untuk crude oil jenis medium dan light masih diperlukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Elemen penting yang kedua yaitu adalah kualitas produk yang ingin dihasilkan. Produk utama yang dihasilkan dari refinery di Indonesia antara lain minyak bensin atau gasolin yang merupakan produk penting dan terbesar dari refinery di Indonesia. Yang kedua adalah minyak tanah atau kerosin, yang ketiga ada LPG, yang keempat ada minyak destilat, yang kelima ada minyak residu, yang keenam ada kokas dan aspal, yang ketujuh ada solvent, yang kedelapan ada bahan baku petrokimia, dan yang kesembilan ada minyak pelumas. Refinery terbesar di Indonesia dikelola oleh PT Pertamina, yaitu Refinery Unit Cilacap, yang mengelola minyak bumi dari crude oil domestik dan crude oil impor dengan kapasitas minyak sebesar 348.000 barel per hari. Dari total produksi Refinery Cilacap, 60% digunakan untuk suplai bahan bakar minyak di Pulau Jawa, yaitu Premium, Pertalite, dan Pertamax. Produk utama yang dihasilkan dari Refinery Cilacap berupa produk bahan bakar minyak atau gasolin, yang kedua adalah nafta, yang ketiga adalah kerosin, yang keempat adalah aftur, yang kelima adalah solar, kemudian minyak bakar, LPG, dan juga pelumas. Elemen penting yang ketiga yaitu adalah tingkat pemanfaatan dari suatu refinery. Komponen penting lain dari ekonomi refinery adalah tingkat pemanfaatan atau seberapa efisien refinery beroperasi. Mari kita lihat. Nilai impor migas di Indonesia per September 2019 sebanyak 15,86 miliar US dollar. Sementara ekspor migas hanya mencapai 9,42 miliar US dollar. Sehingga neraca migas di Indonesia masih defisit hingga 6,44 miliar US dollar. Pada 2019, produksi minyak sudah mencapai 750.000 barel per hari. Sementara gas sudah mencapai 1.285.500 barel per hari. Angka ini sudah mendekati target lifting APBN 2019 minyak, yaitu 775.000 barel per hari. Untuk menurunkan defisit migas, dapat dilakukan dengan mengurangi impor BBM, meningkatkan produksi dari sumur yang sudah beroperasi, pencarian minyak dari sumur baru, dan tentunya penambahan kapasitas kilang di dalam negeri yang berfungsi untuk mengolah minyak untuk memproduksi BBM. Maka dari itu, jika dilihat dari kondisi tersebut, pembangunan refinery tentunya sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Elemen penting yang terakhir adalah pertimbangan lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari produksi refinery crude oil,
maka pemerintah dan industri perlu mengerahkan upaya untuk mengatasinya. Peraturan perlindungan lingkungan diterapkan oleh pemerintah yang mengharuskan industri untuk melakukan investasi tambahan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melakukan produksi refinery crude oil. Terima kasih.